Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fafilah, NIM 4611421072 dari kelas metode numerik rombel 3 hari Selasa pukul 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua metode interpolasi sebagai tugas ujian akhir semester individu dari metode numerik. Langsung saja, yang pertama saya memilih untuk interpolasi linear. Untuk metode interpolasi linear sendiri, langsung saya jelaskan pada kodenya. Mulai dari kita definisikan fungsi linear interpolation, ya. Nah, kita tahu bahwa interpolasi linear itu diibaratkan apabila kita memiliki dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Nah, dengan definisi atau kita memanggil fungsi linear interpolation, kita memberikan argumen yaitu berupa beberapa variabel yang nantinya digunakan untuk membentuk dua buah titik itu sendiri. Kemudian nilai dari X yang akan dicari. Nah, kita sesuaikan, kita beri argumen berupa variabel X0, kemudian Y0, X1, Y1, dan X eval atau indikator atau parameter yang digunakan untuk mencari nilai Y yang ingin dicari. Selanjutnya kita definisikan variabel slope dengan fungsinya. Nah, mengikuti materi yang ada, bahwa fungsi dari interpolasi linear sendiri atau rumus interpolasi linear itu P1X sama dengan Y0 plus Y1 min Y0 dikali X min X0 dibagi X1 min X0. Nah, di mana letak fungsi X-slope ini? Letak fungsi X-slope ini adalah pada Y1 min Y0 dibagi X1 min X0. Nah, jadi kita definisikan fungsi X-slope ini dengan rumus tersebut. Nah, selanjutnya X min X0, X ini parameter yang digunakan untuk mencari nilai Y yang ingin dicari, atau pada kali ini saya buat ke dalam X-file. Nah, selanjutnya setelah didapatkan slope atau variabel yang menyimpan nilai dari Y1 min Y0 dibagi X1 min X0, selanjutnya kita lanjutkan untuk pembentukan rumus interpolasi linear sendiri, yaitu kita masukkan dalam variabel interpolate value, yaitu Y0 atau disesuaikan dengan rumus yang ada, Y0 ditambah slope yang sebelumnya sudah didefinisikan dikali dengan X min X0 atau X-file min X0. Nah, ini merupakan rumus interpolasi linear itu sendiri. Nah, nilainya kita balikan kembali kepada variabel interpolate value. Nah, untuk menguji rumus ini atau kodenya apakah sudah berjalan
sesuai atau memiliki fungsi yang benar, langsung coba saya terapkan dengan contoh yang ada. Kita memiliki data dua buah data, yaitu dengan X0 2000, kemudian Y0-nya 5,5, dan X1 yaitu 2010 dan Y1-nya itu 9,5. Ini dalam contohnya berupa jumlah penduduk Kota Semarang dalam rentang waktu 10 tahun. Nah, di sini kita ingin mencari berapa banyak penduduk pada tahun 2024. Nah, 2024 ini merupakan nilai dari Xfile. Langsung saja kita masukkan, yaitu X0 2000, kemudian Y0-nya 5,5 sesuai seperti tadi, X1-nya 2010 dan Y1-nya 9,5, dan kemudian tadi Xfile itu sama dengan 2024. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus atau kita panggil rumus yang telah kita buat, yaitu nilai variabel yang menyimpan nilai dari rumus itu kita panggil sama dengan linear interpolation atau fungsi dengan parameter yang sudah kita sebutkan. Nah, secara otomatis parameter-parameter tersebut akan mengisi pemanggilan fungsi dari interpolate value tersebut. Jadi Y0 dia akan masuk, kemudian perhitungan Xlog dia akan masuk, Xfile akan masuk, dan X0 pun akan masuk. Kemudian kita print berupa jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun Xfile atau 2024 yang ingin dicari. Nah, nilai interpolate value itu merupakan jumlah penduduk tersebut atau hasilnya yang ingin kita cari, yaitu jumlah penduduk pada tahun 2024. Langsung saja kita run. Ini hasil sebelumnya yang sudah saya coba run. Kita run ulang saja. Nah, hasilnya 15,10001 di akhiran, juta penduduk atau dalam juta, karena ini dalam juta. Nah, hasilnya sama dengan yang sebelumnya kita sudah kerjakan secara manual menggunakan substitusi pada rumus yang ada, yaitu P1 kita masukkan X-nya atau Xfile-nya 2024, kemudian Y0 5,5, kemudian Y1 kurangi Y0 dikali Xfile min X0 dibagi Y1 min Y0. Nah, menghasilkan pada akhirnya akan menghasilkan 15,1. Jadi kode ini sudah terbukti berhasil. Untuk selanjutnya saya memilih interpolasi kuadratik. Nah, pada interpolasi kuadratik ini diibaratkan kita memiliki 3 buah titik, yaitu X0 Y0, X1 Y1, dan X2 Y2. Sebelumnya kita panggil dulu library untuk menghitung atau memanggil fungsi tertentu. Nah, kita definisikan dulu function Gauss elimination yang memiliki parameter A,
yang nantinya berupa array dari matriks, kemudian B yang merupakan vektor. Nah, kita inisialisasi variabel n sebagai panjang dari matriks A atau array A, array yang nantinya akan yang membentuk matriks. Nah, kita buat dulu struktur matriksnya, yaitu ada dua tahapan dengan eliminasi ke bawah dan substitusi mundur. Pada tahapan eliminasi ke bawah kita lakukan perulangan jika atau I masih berada di dalam range atau cakupan n, nilai dari n, maka kita definisikan pivot sebagai value atau nilai variabel yang menyimpan nilai dari matriks A dengan indeks I dan I. Jadi matriks A ini matriks dua dimensi, atau ya seperti titik itu sendiri merupakan dua dimensi, seperti contohnya X0 dan Y0. Selanjutnya kita lakukan perulangan kembali jika J masih dalam range I plus 1 yang tadi dengan cakupan N masih di dalam nilainya N, maka kita inisialisasi juga variabel rasio. Itu merupakan hasil dari matriks A dengan indeks J dan I, atau J sebagai X dan I sebagai Y, dibagi pivot atau array yang pertama. Kemudian nilai dari array A dengan indeks J merupakan rasio kali A dengan indeks I, dan B atau vektor dari matriks tadi, karena ini kuadratik, itu merupakan nilai dari rasio kali jadi B dengan indeks J merupakan rasio kali B dengan indeks I. Selanjutnya, setelah didapatkan nilai eliminasi ke bawah, kita lakukan substitusi mundur, yaitu kita inisialisasi lagi variabel X sama dengan kita panggil array dengan nilai yang kosong, yaitu np zeros, kemudian dengan panjang n atau sesuai dengan panjang matriks A. Kemudian kita lakukan perulangan, yaitu jika aturannya I masih dalam range n-1 atau n-1 ini, karena kita mundur, jadi -1 atau I min ya. Jadi akan melakukan loop atau perulangan jika nilainya masih kurang dari terpenuhi atau n-1. Berlanjut ya, seterusnya gitu. Kemudian X dari tadi array tersebut dengan indeks 1 dengan indeks I itu sama dengan nilainya merupakan hasil dari B dengan indeks 1 dibagi
array A 2 dimensi dengan indeks I dan I. Kemudian kita lakukan perulangan. Jika J masih dalam range I kurang dari 1 atau I min, dan berlaku seterusnya I min, maka nilai B dengan indeks J sama dengan atau kurang dari sama dengan itu A dengan indeks J dan I, karena ini matriks 2 dimensi, matriks A dikali dengan array X dengan indeks I. Kemudian nilainya kita kembalikan pada X. Nah, setelah struktur matriks terbentuk, langsung kita lakukan pada langkah selanjutnya, yaitu dengan membuat rumus dan melakukan pengujian. Yang pertama, kita buat data interpolasinya. Nah, kita sesuaikan dengan contoh soal atau contoh materi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, pertama ada data X, yaitu merupakan array yang berisi 0, 0,5, dan I. Ada 3, jadi terdapat 3 titik, dan kemudian nilai Y-nya yang merupakan array juga berisi dengan 2, 5, dan 4. Setelah itu kita buat array kosong dengan ukuran 3 kali 3. Kemudian kita masukkan sesuai dengan rumus. Jadi dalam interpolasi kuadratik itu terdapat 2 cara perhitungan, dan di sini kita gunakan pada nomor 2, yaitu eliminasi Gauss. Kita buat rumusnya, yaitu 6pi cos atau library cos terpanggil, kemudian 6pi pi dikali X. Kemudian pada array 2, yaitu 6pi sin dikali 6pi pi kali X. Kemudian vektor hasilnya kita masukkan ke dalam B atau yang sudah kita siapkan, variabel yang sudah kita siapkan sebelumnya, yaitu Y atau vektor hasilnya copy. Kemudian mencari koefisien eliminasi Gauss, yaitu koefisien yang nilainya diambil dari function Gauss elimination atau sebelumnya, yang sudah kita definisikan sebelumnya. Selanjutnya, menghitung nilai Y pada X sama dengan 0,25. Nah, seperti pada contoh, kita hitung X-val-nya itu 0,25, kemudian Y-val merupakan koefisien dengan indeks 0 atau indeks pertama, kemudian ditambah koefisien 1 dikali 6pi cos kali 6pi pi kali X-val ditambah koefisien kedua dikali 6pi sin kali 6pi pi kali X-val.
Nah, langsung kita panggil nilainya dari yeval itu sendiri, yeval. Rumus ini kita sesuaikan pada materi ya. Jadi xval nilai dari y pada x atau xval itu sendiri pada x sama dengan xval, mohon maaf, itu sama dengan yval. Nah, kita coba run ulang pada materi. Setelah kita lakukan perhitungan secara manual, kita dapatkan bahwa nilai y-nya itu 3 plus setengah akar 2. Nah, di sini kita dapatkan nilai y-nya itu 3,7071 sekian. Jadi nilai dari yeval itu sama dengan y ini pada perhitungan manual, atau 3 plus setengah akar 2, nilainya sama dengan 3,707. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.